Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang Kingdom Animalia. Khususnya kita akan membahas Nema delmintes atau cacing gilik. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik umum dari Nema delmintes. Karakteristik yang pertama dari cacing Nema delmintes adalah memiliki bentuk tubuh yang gilik. Yang kedua, cacing Nema delmintes bersifat simetri bilateral. Kemudian yang ketiga, tubuh tidak beruas. Yang keempat, bersifat triploblastik pseudocelomata. Artinya pada waktu fase embrio, cacing ini sudah memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi masih belum memiliki rongga tubuh yang sejati atau disebut dengan rongga tubuh semu. Yang kelima, kulit tubuh halus, licin, dan dilapisi kutikula. Yang keenam, reproduksi seksual dan bersifat diesis. Yang ketujuh, sistem pencernaan sempurna. Karakteristik yang kedelapan dari Nema delmintes ini adalah sistem pembuluh darah dan pernafasan tidak ada. Yang kesembilan, Nema delmintes memiliki sebuah sistem saraf cincin yang mengelilingi esofagus. Karakteristik yang ke-10 adalah ukuran cacing betina lebih besar daripada ukuran cacing jantan. Yang ke-11, Nema delmintes ini hidup bebas, misalnya di air dan tanah. Dan ada juga yang bersifat parasit, misalnya pada ayam, manusia, dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Nema delmintes. Cacing Nema delmintes dibedakan menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama adalah nematoda, dan yang kedua adalah nematomorfa. Cacing kelompok nematoda misalnya adalah Ascaris lumbricoides. Sedangkan cacing kelompok nematomorfa misalnya adalah Gadius sp. Sekarang kita akan membahas kelompok yang pertama, yaitu nematoda. Karakteristik umum dari nematoda yang pertama adalah mempunyai kutikula tubuh yang transparan. Yang kedua, memiliki mulut dan lubang ekskresi. Yang ketiga, alat reproduksi berupa testis dan ovarium. Yang keempat, umur cacing kelompok nematoda ini umumnya 10 bulan. Contoh dari kelompok nematoda ini adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut, Enterobius vermicularis atau cacing kremi, Necator americanus atau cacing tambang, Wuchereria bancrofti atau cacing penyebab elephantiasis atau kaki gajah, dan Trichinella spiralis atau cacing otot. Sekarang kita akan membahas cacing Ascaris lumbricoides. Karakteristik yang pertama dari Ascaris lumbricoides ini adalah disebut dengan cacing usus. Kemudian yang kedua, panjang tubuhnya antara 20 hingga 40 cm dengan diameter 0,5 cm. Yang ketiga, kedua ujung tubuh dari Ascaris lumbricoides ini meruncing. Kemudian yang keempat, warna tubuh merah muda. Karakteristik cacing jantan, ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan cacing betina, dan ekor berkait serta bengkok. Kemudian cacing betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada cacing jantan dan memiliki ekor yang lurus. Berdasarkan gambar berikut ini, kita bisa melihat bahwa ukuran cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Pada bagian yang dilingkari warna kuning menunjukkan ekor cacing jantan yang bengkok, sedangkan ekor cacing betina yang lurus. Sekarang kita akan membahas daur hidup Ascaris lumbricoides.
Daur hidup Ascaris lumbricoides dapat dibedakan dalam tubuh manusia dan lingkungan. Daur hidup cacing Ascaris lumbricoides kita awali dari cacing dewasa yang hidup di usus manusia. Cacing dewasa dari Ascaris lumbricoides ini dapat hidup di lumen usus manusia. Seekor cacing betina dapat menghasilkan hingga 240.000 telur per hari yang dikeluarkan melalui tinja. Telur subur berembrio dan menjadi infektif setelah 18 hari sampai beberapa minggu, tergantung kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang optimal adalah lembab, hangat, dan tanah yang teduh. Di sini digambarkan telur yang belum terfertilisasi dan telur yang telah terfertilisasi. Telur yang telah terfertilisasi kemudian mengalami proses pembelahan mitosis menghasilkan tahap 2 sel. Tahap 2 sel ini masih dapat melakukan proses pembelahan lebih lanjut. Selanjutnya akan menghasilkan telur yang infektif. Telur infektif ini dapat tertelan. Setelah telur infektif tertelan, larva menetas, menginvasi mukosa usus, dan dibawa melalui portal. Kemudian sirkulasi sistemik ke paru-paru. Larva matang lebih lanjut di paru-paru antara 10 hingga 14 hari. Kemudian menembus dinding alveolar. Lalu naik ke batang bronkial ke tenggorokan dan tertelan. Setelah mencapai usus halus, kemudian berkembang menjadi cacing dewasa. Diperlukan waktu antara 2 hingga 3 bulan mulai dari menelan telur infektif hingga oviposisi oleh betina dewasa. Cacing dewasa bisa hidup antara 1 hingga 2 tahun. Selanjutnya kita akan membahas Enterobius vermicularis. Yang pertama, Enterobius vermicularis ini disebut juga dengan Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Kemudian yang kedua, hidup di dalam usus besar manusia. Kemudian yang ketiga, ukuran panjang cacing betina antara 9 hingga 12 mm dan ukuran panjang cacing jantan antara 3 hingga 5 mm. Yang keempat, cacing betina bertelur malam hari di anus dan menyebabkan rasa gatal. Kemudian yang kelima, apabila digaruk, telur akan menempel pada kuku dan menyebabkan kejadian autoinfeksi. Dan yang keenam, infeksi juga dapat terjadi melalui makanan yang terkontaminasi. Berikut ini adalah daur hidup Enterobius vermicularis. Pertama, ini adalah cacing dewasa yang hidup di usus besar manusia. Kemudian cacing betina bertelur di area anus. Ini adalah telur yang ada di area anus. Larva dalam telur akan dewasa dalam 4 hingga 6 jam. Pada saat bertelur di area anus, cacing Enterobius vermicularis ini mengeluarkan zat yang menyebabkan rasa gatal, sehingga penderita akan menggaruk area anus. Ketika penderita ini menggaruk area anus, maka telur akan berpindah ke tangan. Apabila penderita tersebut makan tanpa mencuci tangan dengan benar, maka telur tersebut akan tertelan kembali. Inilah yang disebut dengan autoinfeksi. Kemudian telur tersebut akan menetas menghasilkan larva di usus halus, dan kemudian akan menjadi cacing dewasa di usus besar. Apabila penderita yang pada tangannya tadi terdapat telur dari cacing Enterobius vermicularis bersalaman dengan orang lain, kemudian orang tersebut makan tanpa mencuci tangan dengan benar, maka orang tersebut akan terinfeksi cacing Enterobius vermicularis ini. Sekarang kita akan membahas Ancylostoma duodenale. Yang pertama, Ancylostoma duodenale ini merupakan cacing tambang Afrika. Sedangkan cacing tambang yang ditemukan di Amerika disebut dengan Necator americanus. Yang ketiga, panjang tubuh Ancylostoma duodenale ini antara 1 hingga 1,5 cm. Kemudian yang keempat, mulut bagian anterior dilengkapi gigi kait dari zat kitin.
Yang kelima, saat menggigit dinding usus, cacing Ancylostoma duodenale menghasilkan zat antikoagulasi dan darah terus-menerus dihisap sehingga menyebabkan penderita mengalami anemia. Yang keenam, cacing jantan mempunyai testis, vesica seminalis, kelenjar semen, spikula, atau gubernaculum, atau disebut juga alat kopulasi, kloaka, dan bursa. Yang ketujuh, cacing betina memiliki ovarium, uterus, vagina, anus, dan duri ekor untuk membantu proses perkawinan. Yang kedelapan, cacing Ancylostoma duodenale ini dapat menginfeksi melalui kulit. Dan yang kesembilan, cacing ini merupakan parasit yang berada di dalam usus manusia. Berikut ini adalah daur hidup Ancylostoma duodenale. Yang pertama, Ancylostoma duodenale ini hidup sebagai cacing dewasa di dalam usus halus manusia. Kemudian cacing ini melakukan reproduksi dan menghasilkan telur. Selanjutnya, telur dari cacing Ancylostoma duodenale ini dapat keluar dari tubuh bersama dengan feses. Telur yang telah keluar bersama feses tadi dapat menetas dan menghasilkan larva yang bisa hidup lama. Kemudian larva dapat menginfeksi melalui kulit, mengikuti aliran darah dan menuju ke jantung. Kemudian larva dapat menuju ke paru-paru. Selanjutnya larva dapat menuju ke trakea dan tertelan kembali. Setelah tertelan kembali, maka larva ini akan menuju ke usus halus manusia dan hidup sebagai cacing Ancylostoma duodenale dewasa. Selanjutnya kita akan membahas Wuchereria bancrofti. Karakteristik dari Wuchereria bancrofti yang pertama adalah disebut dengan cacing filaria. Kemudian yang kedua, bentuk gilik memanjang seperti benang. Yang ketiga, panjang jantan 40 mm dan betina 83 cm. Yang keempat, hidup di pembuluh getah bening. Yang kelima, cacing Wuchereria bancrofti ini dapat menyumbat limfa. Kaki membengkak dan membesar sehingga menyebabkan penyakit yang disebut elephantiasis atau kaki gajah. Berikut ini adalah daur hidup Wuchereria bancrofti. Daur hidup Wuchereria bancrofti dapat terjadi pada tubuh manusia dan tubuh nyamuk. Daur hidup Wuchereria bancrofti kita mulai dari cacing dewasa yang hidup di limfa. Kemudian cacing dewasa ini menghasilkan mikrofilaria yang hidup di pembuluh darah dan pembuluh limfa. Kemudian mikrofilaria ini terhisap oleh nyamuk culex. Setelah terhisap oleh nyamuk culex, mikrofilaria ini akan menembus usus dan bermigrasi menuju ke otot. Selanjutnya mikrofilaria ini akan menghasilkan larva level 1 hingga larva level 3. Tahap selanjutnya, larva level 3 ini bermigrasi ke kepala dan menuju ke proboscis nyamuk. Kemudian apabila nyamuk ini menghisap darah orang, maka larva level 3 ini dapat ditularkan kepada orang tersebut. Sekarang kita akan membahas Trichinella spiralis. Karakteristik Trichinella spiralis yang pertama adalah mengakibatkan penyakit trichinosis. Yang kedua, manusia bisa terserang karena makan daging babi yang mengandung larva cacing yang dimasak tidak matang. Kemudian yang ketiga, larva tinggal di dalam usus halus hingga dewasa dan bertelur. Yang keempat, telur menetas menjadi larva dan masuk ke dalam otot lurik untuk membentuk sista. Berikut ini adalah daur hidup Trichinella spiralis. Daur hidup Trichinella spiralis kita mulai dari cacing dewasa yang hidup di dalam usus halus. Kemudian cacing dewasa ini dapat menghasilkan larva. Selanjutnya larva ini dapat menuju ke serat otot.
Ini adalah larva yang ada pada serat daging. Larva dapat masuk ke tubuh manusia karena manusia makan daging, misalnya daging babi yang tidak dimasak secara sempurna. Kemudian larva yang dimakan manusia dari daging babi tadi dapat masuk ke dalam usus dan menjadi cacing dewasa. Kemudian larva yang telah dimakan manusia tadi dapat berdiam di usus halus. Selanjutnya larva tadi akan menjadi cacing dewasa di usus halus. Sekarang kita akan membahas nematomorfa. Karakteristik nematomorfa yang pertama adalah disebut cacing bulu kuda. Yang kedua, mempunyai duri di kepala. Yang ketiga, ukuran nematomorfa antara 50 hingga 100 mm. Yang keempat, alat reproduksi nematomorfa ini terpisah. Yang kelima, nematomorfa memiliki sistem pencernaan sempurna. Yang keenam, nematomorfa ini terdiri atas dua kelas, yaitu Nectonematoida dan Gordioida. Yang ketujuh, nematomorfa ini terdapat 351 spesies yang telah teridentifikasi. Yang kedelapan, dinding tubuh tertutup oleh kutikula dari serabut kolagen. Yang kesembilan, habitat di tempat yang lembab, misalnya kolam renang, sungai, genangan air, dan tangki air. Yang kesepuluh, cacing nematomorfa ini saat dewasa hidup bebas, tetapi pada saat larva bersifat parasit pada arthropoda, seperti kumbang, kecoa, dan krustase. Ke-11, contoh nematomorfa ini adalah Gordius sp dan Nectonema sp. Demikian pembahasan tentang Kingdom Animalia, khususnya Nemathelmintes atau cacing gilik. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.